Selamat siang semua, Shalom, salam sejahtera. Kita akan Selamat memulai, siang, Pendeta Ringo. kita akan memulai kebaktian kita. Sudah tepat jam 12. Kembali kami menyampaikan selamat siang, salam sejahtera, damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita semua. Saatnya kita akan mulaikan kita punya pertemuan ini, kebaktian dan doa di siang hari ini pada hari Kamis tanggal 1 April 2021. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, kita sambut Roh Tuhan di tengah-tengah kita untuk menuntun kita dalam perbaktian ini melalui doa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Baik, kita akan masuk kepada lagu buka. Baik, selamat siang kita semua. Saya akan memuji nama Tuhan melalui lagu Sion lama ini, nomor 189, Taman Tempat Berdoa. Ada taman tempat Yesus tunggu. Taman itu amatlah indah. Sana Tuhan hadir tanpa jemu. Itu taman tempat berdoa. Taman yang amat indah, tempat berdoa. Taman indah, tempat berdoa. Sana Yesus tunggu dan membuka pintu masuk taman tempat berdoa. Ada taman tempat Yesus tunggu. Dengan beban aku ke sana. Sana Tuhan menghiburkan aku. Dalam taman tempat berdoa. Taman yang amat indah, tempat berdoa. Taman indah, tempat berdoa. Sana Yesus tunggu dan membuka pintu masuk taman tempat berdoa. Ada taman
hanya berkat bagimu dalam taman tempat berdoa, taman yang amat indah, tempat berdoa, taman indah, tempat berdoa. Sana Yesus tunggu dan membuka pintu masuk taman tempat berdoa. Terima kasih. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pasaribu yang sudah menyampaikan lagu pujian, lagu buka bagi kita. Kita akan berdoa dipimpin oleh Ibu Christina Napitu, Bu Sihombing dari Inkopat. Kita atau Christina Napitupulu, kita berikan kesempatan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan pimpinan Tuhan pada kami, sehingga kami dapat bergabung dalam perbaktian untuk mempelajari sekolah Sabat melalui aplikasi Zoom. Berkati kami Tuhan, biarlah kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga Bapak Pasaribu yang akan memimpin diskusi sekolah Sabat. Berikan akal budi dari surga, agar beliau dapat berkata-kata turut dengan kehendak-Mu saja. Berkati acara ini Tuhan dari awal hingga akhir. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Baik, kembali kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu yang sudah berdoa, kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam diskusi sekolah Sabat kita. Tapi sebelum kita diskusi sekolah Sabat, kami ingin sampaikan bahwa pertemuan kita siang ini adalah pertemuan di mana kita akan membahas sekolah Sabat kita per hari ini. Dan sekarang saatnya kita akan belajar sekolah Sabat, pelajaran sekolah Sabat kita hari Kamis ya. Hari Kamis, dan kita berikan waktu ini kepada Bapak Pasaribu ya. Baik, terima kasih Pendeta Ringo-Ringo. Amin. Kesempatan yang diberikan pada siang hari ini, di mana kita bersyukur kepada Tuhan boleh merasakan pimpinan Tuhan yang telah melindungi kita hingga saat ini. Pelajaran kita pada hari Kamis atau tanggal 1 April yaitu merusak hubungan itu. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita sudah mempelajari bagaimana dari pertama, judulnya satu minggu ini adalah apa yang telah terjadi. Kita sudah pelajari dari hari Sabat petang, bagaimana tentang penciptaan yang kita sudah pelajari sama-sama, dan ini menjadi pengetahuan yang begitu luar biasa bagi kita. Dan juga kita sudah mempelajari bagaimana bumi ini diciptakan, bagaimana semua itu yang kita tidak hadir pada saat penciptaan, namun kita diberikan suatu kekuatan, hanya dengan iman kita mempercayai semua itu. Dan kemudian kita juga mempelajari bagaimana kita diciptakan menurut gambar pencipta. Dan juga kita sudah mempelajari bagaimana Allah dan manusia pada saat itu hidup secara bersama-sama, begitu dekat, tidak ada satu jarak apapun. Dan kita dikatakan Adam dan Hawa saat itu adalah makhluk berakal yang dapat bertindak terhadap kebaikannya, dapat mengerti bagaimana kebaikannya, dan telah kita pelajari juga bagaimana manusia dalam satu persekutuan dan persahabatan begitu dekat dengan Dia. Dan kemudian ada satu perintah dalam berupa larangan.
larangan yang merupakan ujian yang menyediakan satu kesempatan bagi Adam dan Hawa untuk menggunakan kehendak kebebasan mereka. Ujian itu juga menantang mereka untuk apa? Bereaksi secara positif dan negatif terhadap hubungan mereka dengan Pencipta. Perintah yang berupa larangan inilah yang kita ketahui akhirnya di hari Kamis ini menentukan bagaimana hubungan kita dengan Allah yang rusak akibat satu buah pilihan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan pada hari Kamis ini bahwa kadang-kadang kita cenderung percaya orang yang kita kenal secara insting, tidak percaya kepada yang tidak kita kenal. Namun secara alamiah, memang Hawa tidak percaya kepada setan. Namun kita tahu bahwa setan mempunyai begitu banyak akal, begitu banyak di balik kepintarannya, ciptaan yang begitu luar biasa ini melakukan satu serangan yang dia gunakan untuk membuat bagaimana Hawa boleh terpengaruh oleh apa yang dia sampaikan. Bagaimana setan melakukan untuk mengatasi sifat pertahanan Hawa ini dengan memutarbalikkan fakta. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sehingga Hawa jatuh dalam satu rayuan yang disampaikan oleh setan. Sebagaimana tentang hal yang menyedihkan, dikatakan pelanggaran Hawa begitu menimbulkan satu potensi kesengsaraan bagi keluarga manusia. Pilihan Hawa tidaklah mesti melibatkan seluruh manusia dalam hukuman atau pelanggarannya. Ini adalah satu pilihan sadar, ya. Dan juga kepada Adam dalam pemahaman penuh atas perintah Allah yang tegas, dia sudah mengerti. Namun lebih daripada Hawa yang membuat dosa dan kematian, tentunya yang tidak dapat dihindari adalah Hawa ditipu, namun Adam tidak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akibat pelanggaran yang terang-terangan itu, ini tidak menghargai perintah Allah. Hubungan Allah dan manusia sekarang rusak. Mengubah hubungan sehingga tindakan melarikan diri dengan ketakutan dari hadiratnya, keterasingan dan perpisahan menggantikan persekutuan dan persahabatan yang sudah kita pelajari hari sebelumnya. Bagaimana kedekatan manusia dengan Sang Pencipta. Begitu dosa muncul, begitu pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, maka semua berakibat sangat buruk. Namun saudara, ada begitu mengejutkan dalam perjalanan kehidupan awal dari sebuah ciptaan ini. Perkataan yang mengejutkan tentang hubungan pengharapan dari Allah. Berbicara tentang permusuhan yang ditentukan Allah antara ular dan perempuan itu, yang kita bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 15, membuat satu pengharapan bahwa walaupun hubungan itu sudah rusak, tapi apa? Akan menjadi suatu janji pemulihan, janji bagaimana Tuhan akan memulihkan hubungan yang sudah rusak itu. Bahkan satu janji mengembalikan apa yang Tuhan inginkan dari awal penciptaan untuk kembali sungguh sangat baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa janji itu? Janji yang pertama kali yang kita ketahui pada saat terjadinya dosa, yaitu bagaimana Tuhan Allah mengatakan bahwa ditentukan antara ular dan perempuan itu
antara keturunannya dan keturunan ular. Dan ada satu hal yang sangat kita pegang, yaitu nubuatan ini berakhir dalam kemenangan yang muncul dari perwakilan keturunan benih perempuan yang memberikan serangan mematikan atas kepala setan. Sementara keturunan ular itu hanya sanggup meremukkan tumit Mesias. Saudaraku yang di dalam kekasih di dalam Tuhan, dalam keadaan tanpa pertolongan yang tak terkatakan, Adam dan Hawa mendapatkan pengharapan melalui janji kedatangan Mesias. Dan ini juga menjadi pengharapan bagi kita semua yang tidak mengerti kenapa kita harus ada di dunia ini. Pengharapan yang akan mengubah keberadaan mereka. Karena pengharapan ini diberikan dan didukung Allah. Janji tentang Mesias dan kemenangan akhir ini, walaupun dinyatakan secara samar saat itu, saat di Kejadian 3 ayat 15, namun telah mengangkat kesuraman mereka, telah mengangkat satu harapan di mana mereka telah merasakan sebab daripada dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, betulnya pelajaran kita ini sudah menjurus kepada inti permasalahan daripada satu kuartal ini, yang berjudul janji. Janji Tuhan yang pasti itu adalah bagaimana memberikan pengharapan bagi kita, memberikan pengharapan bagi manusia untuk pulihnya hubungan yang sudah rusak. Bagaimana janji itu menjadi janji yang kita dapat wujudkan di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi permasalahan bagi kehidupan kita. Bagaimana Tuhan telah memberikan suatu perintah berupa larangan. Tuhan ingin menguji sampai sejauh mana apa yang bisa kita lakukan atas perintah dan kehendak yang Dia berikan bagi kita. Maka saat ini pun Tuhan menginginkan kesetiaan kita melalui iman kita untuk memegang satu kehendak Tuhan yang kita harus lakukan, yang kita harus upayakan, memegang janji daripada kehidupan yang kekal dan juga hubungan yang akan diperbaharui, yang akan dipulihkan. Ini kira-kira merupakan satu pelajaran bagi kita dalam satu minggu ini. Di awal pelajaran kita yang pertama, kiranya kita dapat Kita dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita untuk saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, yang kita harus pegang bahwa Tuhan tidak ingin kita hilang. Pada saat Adam dan Hawa melakukan dosa, Tuhan mencari mereka. Tuhan menanyakan, di manakah engkau? Allah tidak rela kehilangan kita. Dia datang untuk mencari kita. Sama seperti caranya datang dalam pribadi Yesus Kristus. Bukan hanya untuk mencari, bahkan untuk menyelamatkan kita yang hilang saat ini. Kiranya ini pelajaran boleh menjadi pegangan bagi kita untuk menjadi pedoman kehidupan kita, menambah iman percaya kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Baik, saudara-saudaraku, barangkali saya akan serahkan kepada kita semua apabila ada tambahan maupun pertanyaan yang boleh kita akan jawab secara bersama-sama. Terima kasih, waktu kami bersiapkan. Oke, sedikit tambahan. Terima kasih Bapak Saribu atas firman-Nya yang sudah disampaikan. Sesuai dengan judul kepala sahabat kita, merusak hubungan itu. Dan di sini setan menggunakan cara penipuan
kepada Hawa, setiap kita lihat Tuhan katakan boleh, setan selalu katakan jangan. Dan pada kalimat Tuhan katakan jangan, setan katakan boleh. Jadi di sini setan memutarbalikkan akan firman Tuhan. Dan setelah dia menyampaikan itu, setan memberikan pujian kepada Hawa, sehingga ini menarik bagi Hawa, sehingga dia tertipu dan melakukan apa yang disampaikan oleh setan. Dan dikatakan karena jatuh ke dalam dosa, penipuan dilakukan oleh setan, ini merusak hubungan. Kita bertanya, hubungan yang mana yang rusak? Hubungan apa? Siapa dengan siapa? Kita katakan hubungan antara Allah dan manusia, kepada Allah dan Hawa. Dan tidak hanya itu, juga hubungan antara manusia itu dengan manusia. Hubungan Hawa dan Adam juga menjadi rusak. Dan tidak hanya itu, dikatakan hubungan manusia dengan alam juga menjadi rusak. Jadi merembes. Jadi semua rusak karena mereka tidak menurut dan melanggar perintah Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ, bahwa Alkitab juga menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar Allah, rupa Allah, sifat Allah. Dengan mereka jatuh ke dalam dosa, dengan rusaknya hubungan itu membuat gambar Allah yang ada di dalam diri manusia, yang ada dalam ciptaannya juga rusak. Jadi semua rusak karena jatuh ke dalam dosa. Tapi kita lihat, inilah kerinduan Tuhan. Dia rindu untuk mengembalikan, untuk sama seperti semula, untuk menjadi sempurna. Dan dalam Kejadian 3:15 dikatakan, Tuhan membuat perbedaan, perpisahan. Walaupun Lucifer, si ular itu sudah berdosa, sama seperti Hawa dan Adam juga jatuh ke dalam dosa, tapi Allah tidak menyamakan mereka. Allah tetap memisahkan mereka, karena Tuhan berencana untuk menyelamatkan Adam dan Hawa dan keturunannya. Tuhan enggak membiarkan manusia itu yang dia cintai, yang dia kasihi binasa begitu saja. Jadi inilah yang Tuhan rencanakan, suatu pekerjaan yang mulia, kasihnya, cintanya diberikan kepada kita. Oke, ini yang sedikit saya boleh tambahkan. Baik, terima kasih Pendeta Ringo yang sudah memimpin ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih juga Pendeta Simbolon, Bapak Pasaribu, dan Jemaat Kopat yang telah ambil bagian, ya, baik di diskusi pelajaran sahabat kita maupun di jam doa kita. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik, sebelum saya tutup, ada satu pengumuman, ya, bahwa ada program, ya, program pembelajaran Alkitab yang disebut dengan BAYO, yaitu belajar Alkitab interaktif online, yang akan diadakan mulai hari Minggu tanggal 4 April sampai 30 April, ya, jam 7 sampai jam 8 malam. Jadi Bapak Ibu boleh ikut hadir, ya, ikut hadir dari malam ke malam, undang, ya, tamu-tamu KPA kita, atau kita kasihkan linknya kepada saudara, keluarga, tamu-tamu kita, supaya mereka bisa ikut, ya, untuk belajar Alkitab selama 1 bulan. Dan itu dibawakan oleh pendeta-pendeta yang ada di Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi pastikan kita hadir, ya, BAYO, belajar Alkitab interaktif online, ya, setiap hari mulai hari Minggu, ya, jam 7 malam sampai jam 8 malam, ya. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk mengabarkan Injil melalui Zoom atau melalui Facebook, melalui YouTube, ya, supaya banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan untuk Tuhan. Baik, saya rasa itu pengumuman dari saya. Ya, nanti akan ada flyernya, ada pengumumannya akan dibagikan baik di jemaat-jemaat maupun di wilayah kita.
Selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia untuk saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk ibadah kita pada saat ini, malam waktu Amerika sekali lagi dan pagi waktu Indonesia. Untuk seperti biasanya, kita akan mempelajari firman Tuhan dan setelah kita membaca pelajaran sekolah Sabat, ada tambahan yang dapat saya berikan seperti biasanya dan langsung saja ke pelajaran sekolah Sabat kita yang pada malam hari ini berjudul Pada Pohon Itu, Rabu, tanggal 31 Maret, tanggal 31 hari terakhir di bulan Maret ya. Kita sudah memasuki bulan yang keempat ini ya di tahun 2021, tidak terasa ya. Jadi pada pohon itu. Nah, mari kita baca pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh ya. Jadi pertama-tama sebelum ada larangan, Tuhan berikan apa? Tuhan berikan kebebasan dengan kata lain ya. Dan larangannya pun cuma satu pohon. Jadi kita lihat Allah kita itu bukan Allah yang negatif. Allah kita itu adalah Allah yang positif. Kalau kita lihat pada saat dia memberitakan di dalam kitab Perjanjian Lama, penghukuman ya. Setiap kita lihat, kita sudah pelajari pelajaran dari kitab Yesaya waktu lalu. Setiap kali Allah berbicara tentang penghukuman, sebelumnya dia sudah berbicara tentang kelepasan, pembebasan. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang negatif. Dia bukan hanya bilang, oh jangan ini, jangan itu, jangan. Tidak. Ya, dia selalu sangat-sangat positif. Sebelum bangsa Israel diberikan 10 firman Tuhan atau 10 hukum, dia sudah katakan apa? Engkau aku bawa dari kepak sayapku. Keluar dari mana? Dari Mesir. Engkau adalah anak-anak perjanjianku. Aku akan membuat perjanjian dengan engkau. Engkau akan menjadi umatku, pilihanku, imamat yang rajani. Jadi Tuhan sudah apa? Memberikan keselamatan, baru dia bikin apa ya? Peraturan untuk menjaga supaya dalam keselamatan. Demikian juga ini ya. Ayat ini katakan apa? Sebelum dia memberikan tentang satu larangan satu. Dari ada ribuan, saat ini kalau kita bisa lihat di dunia ini ada sekitar 2.000-an pohon yang buahnya dapat dimakan. Yang dapat Anda sebut itu paling banyak hanya 100 sampai 200. Tapi ada 2.000-an. Tapi ini dikatakan apa? Kejadian 2, 16-17 katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, jadi itu Tuhan berikan. Ya. Tuhan ada pertentangan yang besar antara kuasa kegelapan dan kuasa kebaikan, ya, terang dan gelap, ya, jahat dan yang baik, antara setan dan Allah. Nah, inilah satu kesempatan yang harus dibuat oleh sebab ingin ditunjukkan apa? Ada kebebasan memilih. Nanti kita akan lihat, kita akan baca terus ya. Ujian ini, pelajaran sahabat kita katakan, ujian ini menyediakan satu kesempatan bagi Adam dan Hawa untuk menggunakan kehendak bebas mereka. Kehendak bebas. Ini saya ulang-ulangi karena ini adalah pembahasan kita pada malam hari, pembahasan tambahan ya. Ujian itu juga menantang mereka untuk bereaksi secara positif atau negatif. Positif atau negatif terhadap hubungan mereka dengan pencipta, dengan Allah. Itu juga menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan mereka sebagai makhluk yang bermoral dan bebas. Ya, mereka bebas untuk memilih. Ya, Allah tidak mau kita mencintai dia dengan paksaan. Dia bukan diktator yang memaksa saudara dan saya untuk mencintai dia. Dan kalau kita tidak mencintai, kita akan dihukum. Tidak. Kita bebas. Ya. Dia mau cinta itu berdasarkan hati, dan bukan sesuatu yang dari luar yang kita pikir kita akan tunjukkan dengan menunduk-nunduk kepada dia ya. Jadi Allah telah menciptakan mereka sebagai makhluk bermoral dan bebas. Lagi pula, jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk tidak menurut. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk menurut dan juga kesempatan untuk tidak menurut. Mengapa Tuhan? Ya, kalau saja tidak memiliki kesempatan, mengapa Tuhan sejak pertama khawatir dan mengamarkan mereka mengenai apa? Penurutan. Jadi buat apa dia kasih itu apa ya? Kasih tentang pohon amaran, jangan kamu makan ya. Kalau apa? Kalau tidak ada kesempatan. Jadi diberikan kesempatan ya, kebebasan kepada manusia ya. Lalu segala sesuatu, tulisan daripada H.C. Leopold, Exposition of Genesis ya. Dia yang dia tulis ya. Ahli apa ya, komentator Alkitab ini katakan, segala sesuatu yang mengawali pasal ini telah membuka jalan pada klimaks ini ya, segala sesuatu yang mengawali sebelum kejadian kedua ayat ya 16
16-17 ini telah membuka jalan pada klimaks ini. Masa depan umat manusia berpusat pada larangan yang satu ini. Manusia tidak dibingungkan dengan banyaknya isu. Tidak banyak yang Allah katakan jangan-jangan, itu tidak banyak. Cuma satu. Ya. Hanya satu isu. Hanya satu perintah ilahi yang harus diingat. Dengan demikian, pembatasan jumlah perintah-perintahnya itu hanya menjadi satu. Ya. Menjadi satu. Yahweh atau Allah memberikan tanda bukti kasihnya. Lagi pula, untuk menandakan bahwa perintah yang satu ini bukanlah satu hal yang membebani atau yang menyakitkan, Tuhan menaruhnya berhadapan dengan latar belakang pemberian izin yang mencakup banyak hal, yaitu semua pohon yang ada dalam taman ini, engkau boleh makan buahnya dengan apa? Bebas. Hanya satu yang jangan dimakan. Jadi pelajaran sahabat kita yang kemudian katakan, dengan meminta Adam dan Hawa untuk menuruti kehendak Allah, Allah sedang mengatakan kepada mereka, aku adalah penciptamu, dan aku telah menjadikan engkau dalam rupa dan gambarku. Kehidupanmu itu ditopang oleh aku yang menopang kehidupanmu. Karena oleh akulah kamu itu hidup, kamu bergerak, dan kamu ada. Itu yang Allah katakan. Lalu Allah kemudian katakan pada mereka dengan kata lain, aku telah menyediakan segala sesuatu untuk kesejahteraan dan kebahagiaanmu. Ada makanan, rumah, ada teman yang sepadan bagimu, ada Adam dan Hawa, ada semuanya, lengkap. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau satu itu saja tidak mereka ambil, tidak mereka makan, tidak ada masalah sama sekali. Segala sesuatu itu sudah lengkap. Seperti saya katakan tadi, 2.000-an pohon buah saat ini ya, yang ada dalam dunia ini. Cuma satu, bayangkan. Yang kita makan di Indonesia dan di Amerika ini paling 100 atau 200. Masih ada banyak yang belum pernah kita makan. Ya. Tapi itulah ya, Allah telah menyediakan segala sesuatu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mereka ya, dan telah menetapkan mereka di bawahku. Jadi aku telah menyediakan segala sesuatu untuk kebahagiaanmu dan telah menetapkan engkau di bawahku sebagai penguasa dunia ini. Jika engkau rela mengakui hubungan denganku ini, oleh karena engkau mengasihi aku, maka aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi anak-anakku. Dan engkau akan meneguhkan hubungan ini dengan kepercayaan yang tersirat di dalamnya oleh menuruti perintah khusus ini. Anda lihat, ya, kalau saja ya, mereka mau tahan nafsu untuk makan satu buah itu saja. Berapa lama sih mereka mau makan buah itu? Ya, berapa lama mereka mau? Paling kenikmatan untuk makan buah yang terlarang itu paling kalau mau dinikmati paling 5, 10, 15 menit, saudara-saudara. 15, taruhlah 1 jam. 1 jam kenikmatan makan buah tersebut. Tetapi akibatnya adalah ribuan tahun kita berada dalam penderitaan dosa ya. Berada dalam penderitaan dosa. Seringkali pada saat setan menawarkan, seakan-akan tawaran itu begitu hebat. Tapi kalau kita nikmati kenikmatan yang setan tawarkan, saya ulangi, kenikmatan yang setan tawarkan itu sangat singkat. Ada ribuan kenikmatan, ya 2.000-an pohon lebih mungkin ya. Lebih daripada itu saya percaya. Yang Tuhan berikan untuk dinikmati. Tapi itulah yang dilarang, justru yang dilarang itulah yang manusia suka ambil. Dan pada saat mereka menikmati hanya sesaat, penderitaannya itu adalah hampir selama-lamanya kalau saja Yesus tidak datang. Mari kita kembali ke pelajaran sahabat kita. Pada akhirnya, hubungan kita dengan Allah akan efektif dan bertahan jika kita dengan bebas memilih menerima kehendaknya. Pada intinya, menolak kehendaknya adalah menuntut kemerdekaan kita dari dia. Jadi yang awal lakukan sebenarnya bukan hanya makan sesuai enak buahnya, tapi yang dia ingin itu bukan hanya buahnya itu enak dipandang dan lain sebagainya, tapi dia dapat apa? Menjadi seperti Allah. Itu tawaran yang setan buat kan. Menjadi seperti Allah, merdeka dari Allah. Tapi apa yang terjadi pada saat kita merdeka dari Allah? Wow. Ya. Jadi pada intinya menolak kehendaknya adalah menuntut kemerdekaan kita dari dia. Menandakan bahwa kita percaya kita tidak membutuhkan dia. Kita tidak membutuhkan Allah. Itu adalah pilihan yang berakibat pada pengenalan terhadap kejahatan. Dan kejahatan membawa pada pengasingan, kesunyian, frustrasi, dan kematian. Ujian yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa adalah ujian kesetiaan dan iman. Akankah mereka setia kepada pencipta mereka yang telah mengaruniakan segala sesuatu yang mereka perlukan
ditambah dengan satu dunia yang apa? Menyenangkan, ataukah mereka akan mengikuti jalan mereka sendiri, terpisah dari kehendaknya. Ya. Akankah mereka memiliki cukup iman kepadanya untuk menuruti firman-Nya? Kesetiaan dan iman mereka diuji oleh satu pohon saja. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan dalam cara-cara apakah kita menghadapi ujian yang sama setiap hari? Bagaimanakah hukum Allah berfungsi? Sama seperti yang diperintah, yang diberikan dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Ya. Begitu banyak hal-hal yang Tuhan sudah berikan. Berkat-berkat surga. Ya. Berkat-berkat, ya, berkat-berkat keluarga, sahabat, ya, teman sekerja, keluarga, anak-anak, istri, suami, dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita mau cari yang apa ya? Yang kita pikir lebih membawakan kenikmatan, tetapi sesungguhnya kenikmatan itu hanyalah apa ya? Membuat kehancuran keluarga, membuat kehancuran pekerjaan Tuhan, membuat kehancuran banyak hal. Orang Nado bilang, ndak ongkos ya, nyanda ongkos ya. Tidak ada apa yang setan tawarkan itu pada akhirnya itu tidak membawakan sesuatu hal yang baik atau sejati. Tapi mari kita kembali pada tambahan pelajaran kita. Pelajaran kita malam hari ini memberikan satu fakta pada kita semua, bahwa kepada Adam dan Hawa diberikan kebebasan memilih, free will, ya. Dan ini adalah apakah manusia memiliki kebebasan memilih? Kalau manusia itu bebas memilih, di mana kemahatauan atau kedaulatan Allah? Bukankah Allah itu maha kuasa? Ya, kenapa dia tidak atur semua? Kalau dia tahu bahwa ini akan membawakan penderitaan, kenapa dia tidak atur ini dan atur itu? Ya. Kedaulatan Allah, kemahatauan Allah. Jadi perbincangan tentang free will, kebebasan memilih, dan kedaulatan Allah itu adalah satu perbincangan teologi yang sudah berlangsung, cukup besar ya. Cukup besar saat ini ya, sampai saat ini sekalipun, walaupun mungkin banyak orang tidak lagi memperhatikannya karena sudah menjadi bagian dalam ajaran ataupun pemikiran teologis mereka. Tapi itulah bagaimana kita diselamatkan. Dengan kata lainnya, ada 3 pandangan ya, yang mungkin banyak, tapi untuk singkat saja ya, untuk malam hari ini, bahwa bagaimana caranya kita supaya dapatkan keselamatan itu dengan kedaulatan Allah atau kebebasan memilih kita selamat. Nanti kita lihat ada 3 pandangan. Yang pertama adalah universalisme atau generalisme. Ya, universalisme katakan adalah satu teori bahwa semua hal akan bekerja sama untuk kebaikan. Jadi segala sesuatu, entah saya orang baik, entah orang jahat, pada akhirnya yang orang baik dan orang jahat akan sama-sama jadi baik semuanya. Ya, jadi semua hal akan bekerja sama untuk kebaikan, dan dengan demikian semua umat manusia pada akhirnya akan diselamatkan. Tidak ada yang binasa, tidak ada. Satu pun tidak ada binasa. Tidak ada yang binasa. Yang kedua adalah doktrin keselamatan yang dikenal dengan istilah predestinasi. Jadi ada akhir itu destinasi, tujuan. Sebelumnya telah ditetapkan tujuan, akhir tersebut sudah ditetapkan. Artinya apa ya? Yaitu teori bahwa Tuhan telah menetapkan siapa-siapa saja yang pada akhirnya diselamatkan berdasarkan pelaksanaan kedaulatannya yang dia lakukan secara bebas, ya, yang dia lakukan secara bebas melalui anugerahnya yang tidak dapat ditolak atau tidak dapat tertahankan. Jadi Allah memiliki kebebasan. Apa itu? Dia memiliki kedaulatan. Oke, pendeta Rantung, wah ini nggak pantas masuk surga ya. Pendeta Rantung nggak akan masuk surga. Oh ini saudara ini, oke saudara ini kayak saya akan tetapkan dia untuk apa? Masuk ke dalam surga. Itu adalah apa ya? Itu adalah pilihan Allah yang bebas. Dia adalah Allah. Dia bebas untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang dia kendaki, dan apa yang dia kendaki itu harus terlaksana. Ya. Dan orang yang sudah dipilih untuk selamat itu tidak dapat apa? Menahan keselamatan Allah tersebut. Tidak dapat tertahankan, tidak dapat ditolak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa manusia untuk selamat itu memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas ya. Yaitu bahwa Tuhan di dalam kedaulatannya, in his sovereignty, di dalam kedaulatannya telah membatasi dirinya. Dia membatasi dirinya sendiri. Ya, dengan membiarkan manusia memiliki pilihan moral yang bebas, yaitu kemampuan untuk menolak kasih karunia Tuhan. Keselamatan itu dia tawarkan, ya. Makanya dikatakan oleh karena itu sebab apa ya? Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah. Oleh karena begitu besar kasih Allah kan
isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya, ya ada kemungkinan apa? Tidak ada yang percaya, tapi ada kemungkinan ada yang percaya. Supaya, kata supaya itu artinya ada kemungkinan, ya. Supaya siapa yang menerima, percaya, akan menerima kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Yang tidak percaya tentunya tidak apa? Tidak diselamatkan. Ya, tetapi banyak sekali, teolog-teolog terkenal dunia sampai saat ini, ya, mayoritas boleh saya katakan, percaya dengan doktrin predestinasi. Kenapa? Mereka percaya dengan doktrin predestinasi karena mereka bilang, lihat ini ayat-ayatnya. Iya ya. Sepertinya seakan-akan ayat-ayat ini berbicara tentang apa? Ditentukan, predestined, dikatanya, bahasa Inggrisnya kata yang ditentukan, menentukan, artinya predestinasi. Telah apa? Sebelum tujuan tercapai, sudah di apa? Kita sudah dibawa ke tujuan tersebut. Jadi dikatakanlah apa ya? Roma 8 ayat 29 sampai 30 di sini dikatakan apa ya? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, mereka juga ditentukannya dari semula. Predestined, ya, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kita dipilih, ditentukan untuk dimuliakan. Sudah ditentukan, jadi tidak ada pilihan lain. Kalau saya sudah dipilih untuk selamat, maka apapun yang saya buat, Tuhan akan mengusahakan sampai saya selamat. Saudara-saudara, tidak ada apapun yang saya dapat buat yang menyebabkan saya masuk neraka atau tidak selamat. Ya, seakan-akan ayat ini berbiasa, ya. Kisah 4 ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi ini orang-orang benar dalam berdoa, ya. Oleh sebab ya aniaya, ya, tapi mereka katakan apa? Ini harus terjadi, aniaya ini, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula, predestined from the beginning, oleh kuasa dan kehendakmu. Seakan-akan predestinasi ini seakan-akan. Ya, nanti kita akan baca, kita akan secara khusus kita akan fokus ke Kisah 4 ayat 28 juga nanti kita akan lihat, ya. Efesus 1 ayat 5 sampai 6, ayat 11 dan 12 juga Anda bisa baca, ya. Saya tidak taruh di sini lagi, tapi Efesus 1 ayat 11 12 juga berhubungan dengan Efesus 1 ayat 5 dan 6. Sana dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan pada kita dalam Dia yang dikasihinya. Jadi ayat-ayat ini seakan-akan sangat menarik orang untuk katakan apa, ya? Predestinasi itu sudah betul sekali, ya. Karena itu didefinisikan secara luas sebagai doktrin yang menyatakan bahwa Allah telah dengan kedaulatannya menentukan sejarah, kehidupan, dan tujuan semua manusia secara sewenang-wenang, ya. Dia telah memilih beberapa untuk hidup kekal dan beberapa untuk hukuman kekal. Nah, inilah doktrin predestinasi. Sebelum Anda baca poin berikutnya yang saya ingin katakan, ya. Mari kita lihat bahwa mereka yang pertama adalah muncul istilahnya itu adalah predestinasi atau predestination yang mulaikan oleh John Calvin. Lalu kemudian ditambahkan double down, ya. Namanya apa? Double predestinasi. Jadi double predestinasi itu apa? Kalau predestinasi, kita ditentukan untuk selamat. Apapun yang kita buat, kita pasti akan kembali ke jalan yang lurus. Seberapa bengkok jalan-jalan yang Anda buat, Anda akan diluruskan kembali sampai Anda selamat. Itu yang predestinasi yang asli. Lalu kemudian ditambah. Kenapa? Kalau ada yang Allah selamatkan, Allah juga bisa pilih yang tidak diselamatkan. Nah, kalau Allah pilih yang tidak diselamatkan, bagaimana dengan orang yang tidak dapat diselamatkan tersebut? Itulah double predestination. Predestinasi yang pertama, semua diusahakan untuk selamat. Predestinasi yang kedua, double predestination, katakan bahwa yang tidak akan selamat, Allah akan usahakan di dalam kedaulatan Allah, di dalam kemahatauan Allah, di dalam kekuasaan Allah,
apapun yang orang itu mau buat, dia pasti tidak akan selamat. Walaupun orang itu mau lurus, Allah akan bikin bengkok terus jalannya. Allah akan bikin bengkok sampai orang tersebut tidak akan pernah selamat. Allah yang bengkokkan sendiri. Allah yang membengkokkan jalan orang yang mau lurus sekalipun. Ya. Jadi dengan kata lain, mari kita lihat yang dapat saya tambahkan di sini ya. Dengan kata lain, keberadaan seseorang, yaitu apa yang terjadi pada setiap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat atau nantinya ya, telah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan tanpa adanya kemungkinan untuk berubah ya. Sebelumnya ditentukan oleh Tuhan tanpa kemungkinan adanya perubahan. Setiap individu tidak memiliki pilihan untuk takdirnya. Semua sudah ditakdirkan. Nah, ini masalahnya. Masalahnya dengan doktrin predestinasi ini adalah kalau sampai Allah yang menentukan orang selamat dan juga menentukan orang tidak selamat dan yang lurus orang yang tidak selamat yang mau jalan lurus dibengkok-bengkokkan, maka Allah dapat menjadi sumber dosa dan penderitaan dalam dunia ini. Jadi menjadi masalah moral ini. Allah jadi Allah yang tidak bermoral kalau dia yang tentukan semua. Allah jadi Allah yang tidak bermoral. Dialah sumber dosa dan penderitaan. Lalu berikutnya, kalau dia yang membuat orang ya harus masuk neraka, walaupun mungkin orang itu ingin memiliki kerinduan untuk jadi orang benar, tapi Allah tidak pernah buat orang itu jadi benar, maka penghakiman Allah atau penghukuman Allah itu tidak adil. Ya, kenapa? Karena dialah yang menjadi Dialah yang menjadi penyebab orang tersebut sampai harus dihukum. Jadi penghukuman Allah itu menjadi tidak adil. Dan berikutnya, ada begitu banyak, tapi 3 lah yang dapat kita lihat. Bahwa evangelisasi itu tidak perlu lagi diperlukan. Ya, buat apa saya mau menginjil? Buat apa saya membawa orang untuk bertobat atau membawa diri saya untuk semakin dekat kepada Tuhan? Kalau saya mau selamat, apapun saya mau buat, saya mau berzina, saya mau pencuri, saya mau membunuh, kalau memang saya sudah ditakdirkan, saya akan selamat ya, saya akan selamat. Atau kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, ya udah sekalian aja mungkin ya. Seperti begitu. Ya, ada yang katakan, oh karena kita belum tahu akhirnya, maka kita berbuat baik saja. Tapi sekali lagi, kalau kita mau berbuat baik, tapi ujung-ujungnya juga masuk neraka, ya buat apa dengan kata lain. Jadi dengan kata lain kita tidak perlu lagi, dengan kata lain ujung-ujungnya evangelisasi tidak diperlukan. Nah inilah, marilah kita lihat secara sintaks, secara gramatikal. Kalau kita berbicara tentang exegesis, ya bagaimana kita gantinya kita menaruh pola pikiran kita ke dalam ayat Alkitab, tapi kita keluarkan ayat Alkitab itu sendiri. Hubungkan ayat dengan ayat, satu ayat dengan ayat. Apa arti kata aslinya dan lain sebagainya, itu kita sedang melakukan metode mempelajari Alkitab secara exegesis. Kita keluarkan arti dari dalam Alkitab itu sendiri. Gantinya kita berteologi ya. Ayat ini bilang ini, oh ya betul. Mari kita percaya predestinasi. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita mengadakan exegesis, maka kita dapati bahwa predestinasi itu berpikir bahwa kita berbicara tentang hasil akhir. Ini akhirnya ini Allah sudah tetapkan. Tetapi kita harus lihat bahwa kalau kita melihat penggunaan kata-kata dalam Alkitab dan lain sebagainya, yang kita lihat itu bukan Allah sedang tidak berbicara tentang hasil akhir, tapi itu adalah niat Allah, niat ilahi di permulaan setiap kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, Roma 8 ayat 29-30 katakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dari permulaan, mereka juga itu ditentukannya dari semula. Sudah diniatkan dengan kata lain. Ya. Yang ditentukan itu artinya diniatkan, dimaksudkan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya yaitu anaknya itu supaya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya kalau itu niat Allah itu mereka itu diniatkan dari semula dengan gambaran anaknya, supaya Yesus itu dapat diagungkan oleh orang-orang ini yang diniatkan untuk untuk selamat. Nah, inilah kita lihat ya. Jadi kata ditentukan di sini. Dalam Roma 8 ayat 29 kata ditentukan yang diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya predestined, itu dari kata pro-orizo. Pro-orizo, ada 2 kata, itu compound word ya. Kata pro before horizo atau horizo ya. Atau establish boundary limit, horizon. Jadi horizon ya. Jadi ada 2 kata. Jadi dari kata pro horizo, before the limit, sebelum Sebelum akhir, dengan kata sebelum akhir. Jadi artinya apa yang dikehendaki sebelum
dicapai. Dan inilah kita dapat melihat kata yang mungkin bukan berarti proaktif, tapi kata proaktif itu adalah memiliki hubungan dengan pro-oriso ini. Pro-oriso artinya ada niat, intention, ada niat, maksud, tujuan yang tentu saja apa? Yang tentu saja belum berhasil. Saya proaktif ya. Saya proaktif ya. Apa yang saya lakukan? Oke, saya bertujuan untuk menjadi dokter misalnya. Jadi saya bertujuan untuk menjadi dokter, atau misalnya contoh lah, saya bertujuan anak saya itu mau jadi dokter. Jadi kalau saya mau proaktif, apa yang saya mau buat ya? Kalau saya mau proaktif, maka saya akan buat apa? Segala sesuatu itu saya arahkan. Anak-anak saya mungkin waktu kecil cerita-cerita anak-anak itu saya cerita tentang pekerjaan-pekerjaan dokter, lalu sering-sering saya bawa dia untuk melihat apa? Film tentang kedokteran, atau bawa ke rumah sakit melihat bagaimana dokter-dokter bekerja, agar supaya anak itu timbul apa? Niatnya, saya proaktif kan. Lalu berikutnya apa? Saya tahu untuk menjadi dokter biaya mahal, maka saya akan menyimpan uang supaya kalau saat dia bersekolah nantinya, maka ada uang untuk dia masuk sekolah kedokteran. Ya, sekolah kedokteran. Jadi saya proaktif karena ada maksud niat saya ya. Dan betul, saya arahkan terus anak tersebut sampai dia masuk kedokteran. Tapi seringkali yang terjadi setelah dia mungkin 1-2 tahun di fakultas kedokteran, dia bilang, "Pak, Mah, bukan ini saya punya tujuan. Saya nggak rasa ini sebagai sesuatu hal yang menarik perhatian saya. Saya lebih suka untuk menjadi misalnya pengacara." Ya, saya suka menjadi. Jadi apa yang terjadi? Jadi anak tersebut sudah saya tentukan, ya bahkan dia sebelum lahir sekalipun, kalau saya ingin dia, karena saya seorang pendeta, maka anak saya ingin jadi pendeta, saya tentukan dari lahir niatan saya dia jadi pendeta, tapi ujung-ujungnya kita tidak bisa paksa. Kalau anak tersebut tidak mau jadi apa? Ya, jadi itulah. Kalau kita lihat bagaimana kata-kata ini berhubungan misalnya dengan Matius 13 ayat 17 ya. Kita tidak bisa dipaksakan dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus pada saat dia berbicara ini, dia sudah menyatakan bahwa Allah kita itu, dia itu bukan pemaksa. Apa yang dia katakan? Dalam Matius 13 ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak apa? Tidak mendengarnya. Jadi dengan kata lain, ada orang-orang yang memiliki niatan, intention, maksud, tujuan yang proaktif, tetapi tujuan itu apa? Tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Inilah kita bisa lihat ya. Jadi pada saat kita melihat kata ini ya, bahwa kata ini, Roma 8 ayat 29 berbicara tentang untuk. Jadi ditentukan, diniatkan, dimaksudkan untuk menjadi serupa, untuk menjadi serupa itu ada elemen potensinya. Elemen potensi saya menentukan anak saya untuk jadi dokter, untuk menjadi apa? Serupa apa? Saya menentukan anak saya untuk menjadi pendeta, untuk menjadi serupa dengan saya. Jadi pada saat saya katakan untuk menjadi serupa, itu ada elemen potensi ya. Pada saat saya tentukan, saya usahakan, saya niatkan, anak itu memiliki elemen untuk menjadi supaya seperti saya ya. Supaya kata juga supaya artinya apa ya? Itu memiliki apa? Niat, maksud dan tujuan ya. Jadi kata ini bukan menyatakan bahwa Allah itu sudah apa? Sudah membabi buta Anda selamat, sudah ditentukan keselamatan Anda dari semula. Sejak dunia sebelum dunia apa? Diberikan. Oh, itu Yeremia saja sudah ditetapkan, ditentukan untuk menjadi nabi dari semula. Ya, ditentukan menjadi nabi Tuhan ya, dari semula. Tapi tidak ada di sini kita lihat ada elemen apa? Potensi, ada maksud niat dan juga ada apa? Ada elemen conditional kalau kita mau. Kalau kita apa? Kalau kita mau. Kisah, tadi saya sudah katakan, Kisah 4 ayat 28 berbicara tentang apa ya? Di sana dikatakan ada murid-murid Yesus, yaitu setelah Yesus naik ya, lalu ada dikatakan apa ya? Murid-murid sedang menantikan mengalami penderitaan, Petrus baru masuk penjara dan lain sebagainya. Lalu ini mereka katakan untuk melaksanakan. Jadi penderitaan kita ini biarlah terjadi karena itu untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi Kisah 4 ayat 28 ini mencatat perkataan orang-orang percaya, orang-orang Kristen mula-mula setelah Petrus dan Yohanes dibebaskan dari penangkapan mereka. Pada pandangan sekilas tampak bahwa penderitaan Yesus di tangan orang Yahudi dan bukan Yahudi telah ditakdirkan, telah dinyatakan, ditentukan.
telah ditentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Yesus menderita, Yesus ditakdirkan untuk menderita, dan demikian juga kita. Ya, kita umat-umat Kristus lainnya ditakdirkan. Tetapi inilah masalahnya kalau kita hanya mengambil ayat-ayat Alkitab lalu kita tidak hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ya, atau ayat sesudahnya. Tetapi setelah itu coba kita lihat. Tetapi setelah ayat 28 apa? Dalam Kisah 4 ayat 28. Tetapi setelah itu orang-orang percaya melanjutkannya dengan sebuah permohonan kepada Tuhan untuk perlindungan Tuhan kepada mereka. Apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 29. Sana dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Wah. Jadi kita lihat apa? Jadi kalau dikatakan apa? Berikan keberanian. Ya. Kami sedang terancam. Berikan keberanian untuk memberitakan firman. Dengan kata lain, kenapa harus bermohon? Kenapa harus menginjil untuk memberitakan Injil? Jika segala sesuatu telah apa? Ditakdirkan. Mereka tidak perlu berdoa kan? Mereka sudah katakan, oh kami pasti akan apa? Kalau memang mereka percaya tentang takdir, ya baik mereka apapun yang terjadi. Kalau kami berani atau tidak berani, ya kami akan apa? Tetap selamat. Ya. Kami mau menginjil atau kami tidak menginjil, orang-orang semuanya sudah ditentukan apa? Sudah ditentukan keselamatan mereka. Jadi inilah, ya kita bisa lihat bagaimana poin-poin ini menandakan bahwa kita tidak percaya. Kita tidak harus percaya dengan apa ya? Predestinasi. Ya, tidak percaya dengan predestinasi. Kenapa? Karena yang tertulis itu segala sesuatu ya. Yang ditulis akan menunjukkan Allah telah menetapkan, itu adalah Allah telah meniatkan, memaksudkan dari semula. Tetapi seperti Yohanes 3:16, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang apa? Kehidupan yang kekal. Masing-masing kita itu diberikan kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Misalnya Matius 12 ayat 36 ya. Matius 12 ayat 36 katakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, setiap kata yang apa? Yang menyakiti orang dan lain sebagainya, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya. Jadi kalau memang kita apa? Sekali lagi seperti saya katakan tadi, kalau memang kita tidak memiliki apa ya, kita tidak memiliki pertanggungan jawab karena semuanya sudah ditanggung oleh Allah yang telah menentukan dari semula, ya silakan saja kita ngomong sembarangan, silakan saja kita berbuat sembarangan, ya. Tetapi masing-masing kita di sini dari ayat ini dan ayat-ayat lainnya kita bisa melihat bahwa kita memiliki tanggung jawab dari setiap pilihan-pilihan yang kita buat, seperti tanggung jawab atas pilihan-pilihan yang telah dibuat Adam dan Hawa. Sekarang telah kita tanggung, ya, dengan kata lain. Marilah kita melihat bahwa kita tidak ditetapkan untuk selamat atau tidak selamat, tetapi kita ditetapkan untuk selamat semuanya. Kita menerima kasih karunia Tuhan tersebut, ya, dan juga terus-menerus memilih, sekali lagi, terus-menerus memilih untuk berada dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Terus dikuatkan dengan firman Tuhan, sehingga dengan adanya perubahan karakter, perbaikan karakter, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, yang sudah menerima kasih karunia-Nya dan disiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.